Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai analisis kebangkrutan mata kuliah analisis laporan keuangan yang beranggotakan Imam Taufik NIM 73114200009, Hilda Salma Sabila NIM 73114200010, Aisyah Vita Ramadhani NIM 73114201111, Hendriko Franz Adiwijaya NIM 73114200230. PT Triwira Insan Lestari Tbk atau TRIL. Profil singkat: PT Triwira Insan Lestari Tbk merupakan perusahaan pemasok peralatan yang berbasis di Indonesia. Perusahaan bergerak dalam impor, ekspor, dan distribusi peralatan. Produk-produknya dikategorikan menjadi peralatan teknis yang mencangkup chain hoist, peralatan lubrikasi, truk palet, cetakan, pisau gergaji, motor elektro, peralatan penyemprotan, dan lain-lain. Perlengkapan keamanan yang mencakup tali pelindung badan, perlengkapan pemadam kebakaran, sepatu pelindung, dan lainnya, serta peralatan otomotif yang mencangkup perlengkapan servis ban, perlengkapan cuci mobil, alat pengangkat mobil atau post lift, tangga elektrik model gunting atau skisor lift, dongkrak transmisi hidrolik, produk pelumas, tempat gulungan selang, dan perlengkapan mengecat. Perusahaan menawarkan produk-produk dari beberapa merek termasuk Hoffman, Densin, Yamada, Okuda, Yasui, Doyo, Aces, Alpina, 3M, Komasech, Apron, Anhui, Asahi, Simex, Delta, Tomsak, Airman, Maiden, Nichi, Hoss, Xian, dan Yuliang. Anak perusahaannya adalah PT Triwira Global Resource yang bergerak dalam perdagangan komoditas pertambangan dan energi. Exploratory Data Analysis atau EDA yaitu merupakan sebuah pendekatan untuk menganalisa data untuk menyimpulkan karakteristik utama dari data tersebut. Seringnya ditampilkan dalam bentuk visual. EDA umumnya dibagi menjadi 3 metode, yaitu yang pertama Univariate Analysis, yang merupakan analisis deskriptif dengan satu variabel. Yang kedua, Bivariate Analysis, merupakan analisis relasi dengan dua variabel yang biasanya dengan target variabel. Yang ketiga, Multivariate Analysis, merupakan analisis yang menggunakan lebih dari atau sama dengan 3 variabel. Laporan posisi keuangan, aset lancar, jumlah aset lancar pada tahun 2021 atau per 30 September 2021 yaitu 83 miliar 971.977.583. Sementara per 31 Desember 2020 jumlah aset lancar 87 miliar 330.392.540. Aset tidak lancar per 30 September 2021 yaitu 40 miliar 922.452.432 rupiah. Sementara per 31 Desember 2020 yaitu 42 miliar 798.135.739. Sehingga jumlah aset per 30 September 2021 yaitu 124 miliar 894.430.015. Sementara per 31 Desember 2020 jumlah aset 130 miliar 128.528.279. Baik, di sini ada kolom liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitasnya sendiri itu ada liabilitas jangka pendek dengan total liabilitas jangka pendeknya pada tahun 2021 itu sebesar 14.736.215.000 rupiah. Sedangkan liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 sebesar 18.770.910.000 rupiah. Lalu untuk liabilitas jangka panjangnya, pada tahun 2021 itu sebesar 3.045.176.000 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 itu sebesar 3.426.702 rupiah. Jadi untuk total jumlah liabilitasnya itu pada tahun 2021 sebesar
Rp17.781.391.000 sedangkan pada tahun 2020 itu sebesar Rp22.197.612.000. Lalu untuk tabel ekuitasnya itu jumlah ekuitas pada tahun 2021 sebesar Rp107.113.038.000 sedangkan pada tahun 2020 itu sebesar Rp107.930.915.000. Lalu di tabel ini juga terdapat akumulasi kerugian pada tahun 2021 itu sebesar 89 saya ulangi. Lalu di tabel sini ada total akumulasi kerugian pada tahun 2021 itu sebesar Rp89.771.378.000. Lalu pada tahun 2020 itu sebesar Rp88.026.584.000. Jadi untuk total jumlah liabilitas dan ekuitasnya itu sebesar untuk tahun 2021 itu sebesar Rp124.894.430.000. Sedangkan pada tahun 2020 itu sebesar Rp130.128.528.000. Lalu di sini ada tabel laporan perubahan ekuitas. Untuk laporan perubahan ekuitas ini ada terjadi loss atau rugi sebesar Rp817.877.000. Jadi untuk posisi ekuitasnya pada akhir periode itu sebesar Rp107.113.038.000. Menggunakan analisis multivariat dengan Z-score Z 2021 X1 aktiva lancar dikurangi hutang lancar per total aktiva 83 miliar sekian dikurangi 14 miliar sekian per 124 miliar sekian dengan hasil 0,5544. X2 laba ditahan bagi dengan total aset 817 miliar segi 817 juta per 124 miliar sekian sama dengan hasil min 0,0065. X3 laba sebelum bunga dan pajak per total aset 356 sekian per 124 miliar sekian dengan hasil min 0,0029. X4 sama dengan nilai pasar saham biasa dan preferensi per nilai buku total hutang 120 miliar per 17 miliar sekian sama dengan 6,7486. X5 penjualan per total aset 19 miliar sekian per 124 miliar sekian dengan hasil 0,1562. Z 2020 X1 aktiva lancar dikurangi hutang lancar per total aktiva 87 miliar sekian dikurangi 18 miliar sekian per 130 miliar sekian dengan hasil 0,5269. X2 laba ditahan per total aset 3 miliar sekian per 130 miliar sekian dengan hasil min 0,0302. X3 laba sebelum bunga dan pajak per total aset 3 miliar sekian dibagi dengan 130 miliar sekian sama dengan 0,0302. X4 nilai pasar saham biasa dan preferensi per nilai buku total hutang 120 miliar per 22 miliar sekian sama dengan
5,4060 X 5 penjualan per total aset 6 miliar sekian dibagi dengan 130 miliar sekian dengan hasil 0,0475. Z 2020 sama dengan 0,5269 ditambah dengan min 0,0302 ditambah min 0,0302 ditambah dengan 5,4060 ditambah dengan 0,0475 dengan hasil 0,632232 min 0,0423 ditambah min 0,09971 ditambah 3,243592 ditambah 0,4746 dengan hasil akhir 3,781274. Probabilitas kebangkrutan rendah. Z 2021 sama dengan 0,5544 ditambah dengan min 0,00565 ditambah dengan min 0,0029 ditambah dengan 6,74686 ditambah dengan 0,1562 dengan hasil 0,665225 ditambah dengan min 0,00917 ditambah dengan min 0,00943 ditambah dengan 4 min 4,049177 ditambah dengan 0,156615 sama dengan 4,851954. Probabilitas kebangkrutan rendah. Z 2020 kurang. Z 2021 tingkat kebangkrutan lebih tinggi pada tahun 2002 dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah meningkatkan kinerja keuangan sehingga PT Triwira Lestari Tbk memiliki probabilitas kebangkrutan yang rendah. Klasifikasi nilai Z min score. Z kurang dari 1,81 sama dengan probabilitas kebangkrutan tinggi. Z lebih besar 2,99 sama dengan probabilitas kebangkrutan rendah. 1,81 kurang dari Z kurang dari 29,99 berada dalam area yang ambigu. Prediksi kebangkrutan analisis univariate 1 tingkat rate of return pada tahun 2020 minus 0,0302 pada tahun 2021 minus 0,0065. Beli dari perbandingan kedua tahun pada perusahaan PT Triwira Insan Lestari Tbk di atas pada tahun 2021 lebih besar daripada 2020. Artinya perusahaan pada tahun 2020 memiliki kemungkinan kebangkrutan lebih tinggi. 2. Penggunaan hutang. Jumlah penggunaan hutang perusahaan PT Triwira Insan Lestari Tbk pada tahun 2020 sebesar Rp29.612.390, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp17.781.391.732. Penggunaan hutang yang tinggi akan menimbulkan biaya hutang yang lebih besar. Hal ini dapat mengakibatkan tingkat likuiditas perusahaan menurun, sehingga tingkat kebangkrutan PT Triwira Insan Lestari Tbk tahun 2020 lebih tinggi. Karena semakin tinggi penggunaan hutang, semakin tinggi pula probabilitas kebangkrutan dari perusahaan tersebut. Namun, pada tahun 2021, penggunaan biaya hutang lebih kecil, sehingga pada tahun 2021 tingkat kebangkrutan perusahaan tersebut mengecil dari sebelumnya. Saran: untuk mengurangi tingkat probabilitas kebangkrutan, perusahaan bisa mengurangi tingkat kenaikan biaya hutang atau likuiditas.
Salah satu faktor penyebab naiknya tingkat probabilitas kebangkrutan adalah nilai biaya hutang yang sangat tinggi. Selain itu, perusahaan juga bisa meningkatkan penjualan melalui peningkatan kinerja marketing. Dan pada tahun 2021, kinerja perusahaan sudah membaik, diikuti dengan nilai biaya hutang yang mulai turun, serta kegiatan ekonomi pasar yang mulai membaik pasca adanya pandemi COVID-19 kemarin. Saran lainnya, satu pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau takeover. Maksudnya agar perusahaan mampu untuk membayar utang dan mengelola perusahaan dengan lebih baik, serta dapat memberikan tanda peringatan dini adanya kebangkrutan pada masa yang akan datang. 2. Pihak manajemen lebih tanggap dalam mendeteksi financial distress lebih awal, kemudian bertindak aktif menganalisa penyebab financial distress dan menerapkan strategi perputaran yang tepat, akan jauh lebih dapat mengendalikan kondisi tersebut. 3. Memperbaiki pengelolaan keuangan dalam mencatat semua transaksi keuangan. Dengan begitu, perusahaan akan selalu mengetahui kondisi keuangan terkini dan dapat melakukan antisipasi jika terjadi masalah keuangan pada perusahaan lebih awal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.